Sahabat, Al-Quran tidak memulai peradaban dengan pedang hukum kekuasaan. Ia memulainya dengan satu kata sunyi, namun bergetarkan. Iqra, bacalah. Iqra adalah panggilan untuk bangun dari tidur rohani. Ia bukan sekedar membaca teks, tapi membaca diri, membaca hidup, dan membaca tanda-tanda Tuhan. Namun surah yang sama tidak berhenti pada seruan membangun. Ia segera memperingatkan tentang titik runtuhnya peradaban. Kalla innal insana layabgha. Sekali-kali tidak. Manusia benar-benar melampaui batas. Batas itu runtuh ketika manusia merasa cukup dengan dirinya sendiri. Ketika ilmu membuatnya sombong. Ketika akal merasa tidak lagi membutuhkan langit. Di titik inilah ilmu berubah arah. Bukan lagi cahaya, tapi alat kuasa. Bukan lagi jalan sujud, tapi tangga kesombongan. Maka lahirlah kekuasaan yang takut pada doa. Salat dilarang, spiritualitas dicurigai. Tuhan dipinggirkan atas nama ketertiban dan kemajuan. Para mufassir besar seperti Ar-Razi, Ibnu Ashur, dan Qutubi membaca soal anak ini menjadi peta peradaban. Ayat 1-5 menanamkan cara pandang tauhid, ilmu yang tunduk pada Ar-Rabb, melahirkan masyarakat pembelajar. Ayat 6-19 menggambarkan manusia yang lepas dari langit, ego tumbuh, kuasa menindas, ilmu yang kehilangan adab. Susunannya sangat jujur dan sangat manusiawi. Pertama, manusia diajari bagaimana mengetahui kebenaran, lalu diuji bagaimana dia memandang dirinya sendiri. Akhirnya tampak hasilnya, bagaimana ia memperlakukan sesama. Ketika merasa cukup, manusia berhenti sujud. Ketika berhenti sujud, ia mulai menguasai. Ketika menguasai tanpa Tuhan, ia menghancurkan. Urutannya terasa akrab bagi kita hari ini. Ilmu melahirkan identitas, identitas melahirkan kekuasaan, kekuasaan tanpa akhlak melahirkan konflik, dan konflik berujung kepada kehancuran. Bukankah ini wajah kita sekarang ini? Sekolah melahirkan orang-orang cerdas tapi kehilangan kebijaksanaan. Literasi meninggi, adab merosot. Teknologi melesat tapi jiwa tercecer. Di tengah itu semua, Al-Quran menampilkan satu figur, yaitu Abu Jahal. Ia bukan sekedar tokoh masa lalu. Ia adalah arketipe kekuasaan yang berdiri di atas egonya sendiri. Merasa cukup tanpa Tuhan, merasa benar tanpa sujud. Dan menariknya, Allah tidak menutup surat ini dengan perintah debat. Bukan pula dengan seruan revolusi. Allah menutup dengan satu jalan sunyi. Wasjud waqtarib. Sujudlah maka engkau akan dekat. Seakan Allah berkata peradaban tidak runtuh karena kurang ilmu, tapi karena hilangnya kerendahan hati. Karena dalam sujud ego dilipat, dalam sujud kuasa dikembalikan, dan dari sujud itulah peradaban dilahirkan kembali.